Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan olehnya. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi bimbingan dan konseling. Hayo, siapa nih yang suka kena guru BK? Ayo. Oke, di sini bukan terkait tentang hanya guru BK saja sih teman-teman, yang killer, yang jahat dan lain sebagainya, tidak. Tapi di sini aku akan sharing-sharing tentang tes minat, yang dimana nanti teman-teman tahu nih minat teman-teman di mana aja nih. Pokoknya stay tune aja, jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar aku makin semangat untuk konten di channel Nur Fitria ini ya. Sebelum untuk membahas tentang materi yang akan saya bahas di sini, pengen tahu dong, biasanya nih kita sebagai individu gitu kan, senang melakukan hal yang kita sukai. Misal, jikalau ada seseorang yang senang bernyanyi, maka dia akan terus melakukan hal itu secara terus-menerus dan dengan kepuasan, dengan senang hati tanpa ada orang yang menyuruhnya untuk bernyanyi. Bukankah ada di antara kalian yang seperti itu? Nah, itu tandanya kamu memiliki minat dalam bernyanyi. Kamu suka dengan hal itu. Jadi, untuk minat itu adalah suatu hal yang sangat kita sukai, kita tertarik dengan hal tersebut, kegiatan tersebut, kita nggak merasa bosan, kita nggak merasa terpaksa untuk melakukan itu. Kita benar-benar pure gitu, dari kita sendiri, dari keinginan kita sendiri, dari kesenangan kita sendiri. Jadi kita kalau misalnya melakukan itu tuh puas banget. Kalau kita nggak melakukan itu tuh jadinya tuh kayak kayaknya belum lengkap gitu kan, gitu. Nah, secara secara perbedaan minat sama bakat itu sangat jauh berbeda teman-teman. Jadi kalau minat itu emang sudah dasarnya hal yang sangat disukai, sedangkan kalau bakat itu dia memang sudah memiliki potensi di dalam dirinya yang memang sudah sudah fitrahnya gitu. Misal dia memang memiliki bakat di akademiknya atau di matematikanya, dia berarti memang sudah memiliki bakat dalam hitung-hitungan gitu. Sedangkan kalau minat itu orang yang memang dia tuh suka. Beda ya sama orang yang memiliki potensi dengan orang yang memiliki memang dia suka, ketertarikan dengan melakukan hal itu. Jadi ada orang yang suka sama matematika, ada orang yang memang bisa matematika. Itu yang membedakan minat dan bakat. Kalau minat, dia memang suka menghitung gitu. Sedangkan kalau bakat, dia memang bisa melakukan hitung-hitungan walaupun dia tuh nggak suka sama hitung-hitungan. Ada nggak yang pernah merasakan hal ini? Oke, lanjut ya. Nah, di dalam minat ini apabila diasah gitu kan, apabila rasa suka kamu itu diasah, kamu tuh jadi pengen bisa, kamu tuh jadi pengen unggul di dalam hal itu atau di dalam bidang itu, maka kamu akan terasah potensinya, di mana itu seakan-akan tuh memang sudah jadi bakat kamu gitu, padahal itu berawal dari minat gitu kan. Jadi di mana-mana yang namanya hal yang sangat disukai itu biasanya bakal jadi hal yang sangat bisa menjadikan masa depan kita tuh cerah. Tanpa kita sadari itu ada di dalam diri kita masing-masing. Hanya saja sebagian orang masih belum menyadarinya apa yang dia minati dan apa yang ia bakati. Oke, jadi di sini ada tes minat merupakan suatu pengukuran yang dirancang. Jadi dia tuh emang sudah rancangan gitu teman-teman. Jadi udah tersusun bagaimana proses dari awal sampai akhir agar ketahuan nih hasil minat kita tuh seperti apa, kelebihan kita tuh apa, kekurangannya itu apa, potensi yang kita miliki itu apa gitu kan. Jadi sehingga setelah kita mengetahui hasilnya, kita tahu nih kita mau lanjut kemana, jurusan yang kita ambil tuh apa IPA kah, IPS kah, bahasa kah, ada juga yang mau ngambil jurusan, saya tuh minat di mana ya, jurusan apa ya, terus juga pekerjaan, saya bisa kerja di bidang apa ya, di bagian apa ya. Jadi benar-benar bantu banget ini tes minat, benar-benar worth it banget buat teman-teman yang ingin banget mengetahui apa yang dimiliki minat di dalam dirinya.
Nah, setelah kita mengetahui tentang minat dan tes minat itu apa, lanjut kita mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi minat itu apa sih. Jadi, yang pertama adalah faktor dorongan dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena tidak ada suatu hal yang kita lakukan, yang kita senangi, kalau bukan karena dari kita sendiri tuh enjoy gitu. Karena kalau misalnya suatu hal yang dipaksa, kalau kita aja udah nggak suka, ya bagaimana kita untuk melakukan hal itu gitu kan. Berarti segala sesuatu hal yang kita lakukan karena kita senang, karena kita tuh enjoy, karena kita tuh puas, ya itu karena dorongan dari kita sendiri, dari motivasi kita sendiri. Kalau misalnya udah nggak ada motivasi, ya nggak akan ada tuh yang namanya kita tuh suka sama nyanyi, kita tuh suka sama masak, kita tuh suka sama nulis, kita tuh suka sama menggambar, kalau bukan dari diri kita sendiri. Oke, untuk tentang faktor dorongan itu udah mudah dipahami ya teman-teman. Dan untuk faktor yang motif sosial di sini, untuk faktor motif sosial ini dari lingkungan kita terdekat ya. Kayak misal nih, kita tuh ada dorongan dari lingkungan kita gitu. Kita melihat dari keluarga kita. Misalkan orang tua kita, ibu bapak kita tuh suka banget menggambar gitu. Dari kita kecil melihat ibu bapak kita tuh suka banget menggambar, iseng-iseng melukis dan lain sebagainya. Jadi kita dari kecil sampai besar pun terngiang-ngiang dorongan motivasi kita tuh jadi kayak suka banget, jadi ikut suka sama menggambar tersebut karena orang tua kita tuh suka menggambar, iya nggak sih? Nah, biasanya ini tuh sangat mempengaruhi banget sampai bisa kita tuh sampai tahu gitu minat kita tuh apa dari dorongan lingkungan kita sendiri. Nah, teman-teman, selanjutnya ada faktor emosional. Faktor emosional tuh seperti apa sih? Jadi ini tuh sangat berhubungan dengan objek dan juga minatnya. Kenapa? Jadi kalau aku ambil contoh ya, misalnya ada Aisyah suka banget dengan kita nggak usah jauh-jauh ya, menulis aja. Dia tuh suka banget sama menulis gitu kan. Dia udah latihan menulis, bikin banyak tulisan karya yang berlimpah gitu loh. Jadi tuh bener-bener banyak banget karyanya sampai akhirnya mengikuti suatu kompetisi lomba menulis gitu kan. Suatu ketika pada saat lomba itu ternyata dia mengalami kegagalan. Jadi inilah yang namanya faktor emosional. Jadi ketika seseorang merasa tidak puas dengan yang diminatinya itu, dia akan merasa pesimis atau merasa marah gitu, tidak puas gimana sih. Jadi tuh kayak rasa tiba-tiba tuh nggak suka sama minat itu gitu. Tiba-tiba tuh si Aisyah ini gak suka sama nulis. Nah, ini yang jadi mempengaruhi faktor emosional yang ada di dalam minat. Faktor yang mempengaruhi minat gitu. Jadi minat itu bukan yang mutlak dia tuh bisa selamanya, enggak. Jadi tuh emang ya saya suka nulis, ya udah saya suka nulis. Semenjak saya kalah, ya udah saya jadi nggak suka nulis. Nah, itu yang menjadikan faktor emosional. Semoga mudah dipahami ya tentang faktor yang mempengaruhi minat yang sudah saya jelaskan kali ini. Setelah kita mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi minat itu apa saja, lanjut kita akan membahas tentang macam dan jenis tes minat itu ada apa aja ya. Yang pertama ada The Strong Vocational Interest Blank atau SVIB. Di sini inventory ini diterbitkan pada tahun 1927, terdiri dari 400 item. Di sini responden diminta untuk memberikan jawaban dengan jalan memberi tanda L apabila ia menyenangi aktivitas tersebut dan tanda I apabila ia ragu-ragu, dan juga ada tanda D apabila dia sangat tidak menyukai aktivitas tersebut. Yang kedua ada Strong Interest Inventory atau SII. Di sini dalam kelima bagian pertama responden mencatat preferensinya dengan membuat tanda S, tanda artinya suka, TT atau tidak tahu, dan TS tidak suka. Jadi butir-butir soal dalam 5 bagian ini masuk ke dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama ada pekerjaan, mata pelajaran sekolah, terus juga ada aktivitas waktu luang, dan kontak sehari-hari dengan berbagai macam jenis orang.
Dan untuk dua bagian tambahan meminta responden menyatakan pilihan di antara aktivitas-aktivitas pasangan, misalnya berurusan dengan barang versus berurusan dengan orang, dan antara semua pasangan yang mungkin dari 4 butir soal dari dunia kerja, yaitu gagasan, data, barang, dan orang. Selanjutnya ada ada jenis Campbell Interest and Skill Survey atau CISS. Tes ini digunakan untuk mengukur minat serta keterampilan laporan diri dan di organisasi dalam cara yang mirip dengan inventory strong yang dengan David gitu kan, terlibat selama waktu tertentu. Tambahan pada keterampilan memungkinkan perbandingan antara pola skor yang tinggi dan rendah pada skala minat dan skala keterampilan. Hal ini pada gilirannya memperluas basis untuk menjelajahi karir dan mengambil keputusan yang disediakan oleh survei. Yang kedua ada Career Preference Record atau KPR. Inventory ini mula-mula diterbitkan pada tahun 1939, kemudian mengalami revisi dan tambahan-tambahan item-item baru. Kuder memulai dengan mengadakan analisa item tunggal berdasarkan kelompok-kelompok minat atau cluster of interest dalam menyusun item-item tersebut alam skala deskriptif. Dan untuk skala ini dapat dipergunakan dalam bimbingan pendidikan, education guidance, dan maupun dalam bimbingan jabatan atau vocational guidance. Untuk yang kelima, ada self-directed search atau SDS. Instrumen ini dikembangkan oleh J.L. Holland sebagai instrumen konseling pekerjaan yang dilaksanakan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Individu mengisi buklet atau penaksiran diri, menskor respon, dan menghitung 6 skor rangkuman yang berhubungan dengan tema model Holland, seperti realistis, investigatif, artistik, sosial, bersifat wirausaha, dan konvensional. Yang keenam ada Rothwell Miller Interest Blank atau RMIB. Menurut sejarahnya, tes ini disusun pertama kali oleh Rothwell pada tahun 1947. Saat itu tes tersebut hanya memiliki 9 jenis kategori dari jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian pada tahun 1958 tes diperluas menjadi 12 kategori oleh Kenneth Mailer. Tes ini berbentuk blanko atau formulir yang berisikan daftar pekerjaan yang disusun dalam 9 kelompok dengan kode huruf A sampai I, serta dibedakan untuk kelompok pekerjaan pria dan wanita. Masing-masing kelompok pekerjaan tersebut terdiri dari atas 12 pekerjaan yang mewakili 9 kategori pekerjaan yang akan diukur dalam tes ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan tes minat. Apa nih? Setelah kita mengetahui jenis-jenis tes minat, langsung kita cari tahu aja nih kegunaan tes minat secara lebih kompleksnya itu apa sih. Yang pertama ada konseling karir, ya, yang pastinya nih ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman yang pada saat jenjang SMA atau SMK awal yang bingung banget nih mau masuk jurusan bahasa, IPA, atau IPS gitu kan. Tapi kayaknya sekarang bahasa udah jarang ya yang masih mengadakan kelas bahasa. Terus juga yang kejuruan itu juga bingung kan, biar nanti tuh setelah lulus bisa kerja di mana gitu kan. Nah, terus juga ada juga yang untuk orang-orang yang putus sekolah, biar walaupun putus sekolah dia tetap bisa mengetahui minatnya di mana agar dia bisa mendapatkan pekerjaan yang disukainya dan juga yang disesuai dengan minat tersebut. Dan untuk yang kedua ada konseling pekerjaan. Di sini bertujuan untuk karyawan-karyawan yang telah bekerja dalam perusahaan atau bidang pekerjaan lainnya. Jadi itu biar mengetahui nih pekerjaan yang ia minati apa, bidang apa gitu kan. Jadi perusahaan tuh biar nggak bingung-bingung ngarahinnya ke bidang mana. Jadi ini benar-benar sangat membantu banget untuk tes minat dalam dunia sekolah atau dunia pekerjaan. Selanjutnya ada penjurusan siswa. Di sini biasanya digunakan pada saat setelah lulus SMA.
dia bingung nih mau ngambil jurusan apa di kuliahnya gitu. Nanti akan terbantu hasil tes minat itu, dia mengetahui apa yang diminatinya dan dia mengetahui jurusan apa yang harus diambilnya. Selanjutnya juga ada perencanaan bacaan pendidikan. Jadi ini dimanfaatkan untuk mengetahui materi bacaan yang tepat bagi siswa agar prestasinya terus meningkat gitu. Jadi biar terasah potensinya seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal ya teman-teman. Setelah kita mengetahui tentang kegunaan tes minat, yuk langsung cari tahu seberapa pentingnya tes minat diadakan atau dilakukan. Yang pertama pastinya untuk meningkatkan minat anak-anak. Biasanya nih untuk anak-anak dia kan masih mengeksplor gitu kan, apa hal yang dia sukai gitu kan. Jadi kita sebagai seorang guru atau sebagai orang tua, kita harus mengembangkan minat yang ia sukai gitu. Jadi kita harus membantu untuk meningkatkan terus minat yang disukainya. Jadi itu benar-benar sangat berpengaruh untuk kedepannya si anak gitu kan. Jadi jangan sampai seorang guru atau orang tua mengabaikan minat si anak pada saat itu. Yang kedua, memelihara minat yang baru muncul. Mengapa? Karena biasanya minat itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau ada faktor emosional. Jadi itu dia bisa mut-mutan, bisa tiba-tiba suka, bisa tiba-tiba nggak suka gitu. Jadi itu kita bisa mempertahankan hal yang dia sukainya untuk terus melakukan hal tersebut gitu. Jadi itu tetap termotivasi gitu kan. Jadi nggak yang cuman sebentar habis itu hilang rasa suka itu gitu. Dan di sini guru diwajibkan memperkenalkan kepada anak tersebut untuk aktivitas-aktivitas apa saja yang ia sukainya. Jadi misal dia suka suka menggambar, jadi tuh asah terus dia suka menggambar, kasih dia latihan-latihan, aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan menggambar. Jadi itu benar-benar anak itu terus terlatih dan berkompeten dalam hal itu gitu. Yang ketiga, mencegah timbulnya minat yang tidak baik. Mengapa? Karena biasanya lagi masih masa anak-anak tuh nggak semua minatnya itu hal-hal yang baik. Bisa jadi minatnya itu adalah suatu hal yang memang kurang baik gitu. Jadi kita di sini sebagai orang tua atau sebagai guru bisa mengarahkan bagaimana agar mengalihkan untuk minat yang dia sukainya itu, yang tidak baiknya itu kita alihkan ke hal yang baik gitu. Minat yang baik gitu ya, yang bisa bisa diambil sisi positifnya gitu, dan juga dia senang untuk melakukan itu. Yang keempat, sebagai persiapan untuk memberikan bimbingan kepada anak tentang lanjutan studinya atau pekerjaan yang cocok untuk kedepannya. Yang pastinya ya, kita sangat terbantu banget dengan adanya tes minat ini dalam bidang pendidikan dan juga dalam bidang karir. Yang pastinya teman-teman, ini tuh gak bakal nyesel banget kalau teman-teman sudah melakukan tes minatnya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk melakukan tes minat ya. Setelah kita mengetahui tentang tes minat atau minat itu apa, ya kan, dapat disimpulkan bahwa minat dan sikap seseorang merupakan aspek penting kepribadian karakteristik secara material yang mempengaruhi prestasi pendidikan dan pekerjaan. Hubungan antar pribadi, kesenangan seseorang dalam melakukan aktivitas di waktu luangnya, dan fase-fase utama lain dari kehidupan sehari-hari. Dan untuk minat sebagai hasil dari perbedaan reinforcement untuk aktivitas yang dilakukan dengan memasangkan imitasi dan modeling dari orang yang penting berpengaruh terhadap individu tersebut. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa diambil untuk hikmah dan juga faedahnya. Mohon maaf teman-teman apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.